balik lagi sama kita di Poki Podcast Nongki. Dan di sini aku selfie nggak sendirian karena aku ditemenin sama dua orang temanku. Sebelah sini ada Renold, say hi Halo. Renold. Halo. Dan di sini ada Faye. Ni hao. Oke, BTW bentar ya, sebelum mulai kayaknya aku harus minum dulu nih karena Sebentar. Oke, kita minum dulu ya. Minum. Untuk memulai semuanya tuh aduh. Bener, tapi kok esnya cepet banget mencair ya? Ya sama sih, ini esku juga udah cair nih. Kayaknya Enggak satu lah, 3-1, aduh. Ini selain karena cairnya gara-gara kayaknya musimnya sih, emang lagi panas sih. ya musim Enggak, panas. Salatiga dari dulu harusnya dingin, sejuk. Tapi panas itu baru-barusan. Iya, sebenarnya kan aku dari luar, orangnya dari Sulawesi kan. Datang ke sini kuliah. Itu aku dengar-dengar dari orang-orang itu Salatiga itu terkenalnya adem Iya, gitu betul. kan, terkenal sejuk. Kalau Betul. kalau keluar-keluar itu katanya pakai jaket gitu kan, biar nggak masuk angin, biar nggak dingin. Tapi kesini pas sampai di sini aku kalau pakai jaket keluar tuh malah panas gitu loh. Nah, iya sekarang aku sendiri sebagai orang asli Salatiga nih ya. Jadi dulu tuh sewaktu aku kecil itu Salatiga tuh kerasa banget sejuknya, ademnya, bahkan ke sekolah tuh harus pakai jaket supaya nggak kedinginan. Tapi sekarang, waduh, ini bawa jaket keluar itu tuh bukan karena kedinginan, karena kepanasan. supaya nggak hitam, supaya nggak gosong kulitnya, oke? Iya, bener. Jadi, aduh, sekarang emang Salatiga nih panas banget. Nah, ini juga nih yang bakalan kita bahas. Wah, apa tuh? Panas ini soal Panas. kepanasan yang sangat hakiki ini ya. Jadi kita bakalan bahas tentang isu perubahan iklim. Ya. Jadi ya kerasa banget sih Salatiga panas itu salah satu dampak dari perubahan iklim ini yang mau kita bahas. Salatiga yang kotanya dikenal kota sejuk, kota adem, itu aja sepanas ini. Nggak kebayang kota-kota besar di luar sana kan, kayak Semarang, Surabaya, apalagi Jakarta. Nah, aku yang di Semarang aja ya, aku ke Semarang tuh ini loh, tahu kan panasnya Semarang tuh kayak gimana. Tapi aku pakai baju panjang supaya agak gosong, saking Astaga. karena panasnya tuh panas yang nyengat gitu loh, Ya, Iya. benar. yang sakit gitu loh kalau kena kulit tuh, kayak gitu, saking Iya. panasnya gitu loh. Aku kan pejalan kaki gitu kan, dari kos ke kampus itu jalan kaki terus itu kan, karena menurutku itu deket gitu loh. Ya. Cuma ketika jalan itu, apalagi kalau kelasnya siang kan, jalannya tuh di bawah terik matahari tuh tetap nyentrik gitu, panasnya Iya, tetap kena gitu betul. loh. Tidak Jadi kayak hanya pejalan kaki sebenarnya. Saya sebagai pemotor juga, walaupun pakai jaket itu masih tetepan panas kayak digodok gitu loh. Ya, bener Sampai banget. mandi Asli. keringet, gak usah mandi aja udah mandi tuh. Aduh. Basah semua. bahaya tuh kalau masuk kelas tuh. Waduh. Aduh. Enggak. Menyengat satu kelas. Tapi sebenarnya isu perubahan iklim ini yang panas yang kita rasain ini kan, itu tuh sebenarnya tuh karena apa sih? Kan kita di judul kita kan ada tuh namanya KN. Nah, ada sangkut pautnya atau enggak sebenarnya? Nah, kalau menurut kalian nih, dua manusia anak HI. Nah, menurut kalian kan berhubungan sama politik kan, otomatis pasti ya ada lah bahas-bahas tipis-tipis kayak gitu, Iya, kan? ada. Kalau untuk kalian sendiri, ada nggak sih sebenarnya hubungannya? Kalau menurut Renold dan Faye, itu gimana? Kalau dari aku ya, politik sendiri itu bisa dibilang sebenarnya isu lingkungan itu harus tetap di-include kalau dalam politik. Alright. Karena itu penting banget, gitu loh. Jadi kalau kita bisa lihat masalah sekarang itu, tiap kali pemerintah mau keluarin kebijakan dan sebagainya itu sebenarnya isu-isu tentang lingkungan itu harus dimasukkan dalam kebijakan itu, jangan disisihkan gitu kan. Nah, kalau misalnya dilupakan gitu kan, itu bisa nanti malahan kebiasaannya itu kayak nanti hutan-hutan itu langsung tanpa sebab langsung digundulin gitu kan, ya, betul. malah terjadi deforestasi gitu Oke, loh. betul. Tapi sebelum itu, tadi kan kamu sempat nyinggung soal deforestasi. Iya. Coba jelasin dulu dong. Mungkin teman-teman di sini masih belum tahu sih deforestasi itu apa. Kita mau bahas apa? Nanti kamu udah bilang panjang lebar, ternyata kita nggak tahu artinya Iya. apa. Oke. Coba jelasin Jadi dulu. deforestasi sendiri itu ya, deforestasi itu adalah penggunaan hutan, penebangan pohon-pohon di hutan itu secara massal, Oke, gitu kan, secara secara besar-besaran. Itu tujuannya itu untuk membuka lahan baru. Jadi lahan-lahannya ini nanti biasanya itu digunakan sebagai pertanian, ada juga perkebunan, dan untuk biasanya pemukiman juga manusia atau pembangunan kota lah gitu loh. Kan itu tadi kan. Iya, Indonesia sendiri itu. Iya, Indonesia sendiri. Itu kalau nggak salah ya, saya cek itu untuk tahun 2023 kemarin udah sampai titik itu 250 hektar deforestasi. Iya, Wow. 250.000 hektar. 1.000 hektar. Iya, lebih dari Oke. 250.000 hektar dan selalu ada peningkatan tiap tahunnya.
Wow, itu di wilayah mana tuh kalau boleh tahu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, Wow. seluruh Indonesia. Seluruh. Seluruh itu Aduh, per tahun. Gak expect sih ternyata segitu besarnya ya deforestasi yang udah terjadi di Indonesia sendiri. Apalagi pembuatan IKN ini tadi ya. Itu juga termasuk salah satu kan dari penyumbang deforestasi ini. Menurut Benar. kamu kayak gimana? Sebenarnya menurut saya sendiri itu tentunya kalau saya membahas berhubungan tentang politik juga karena saya sebagai manusia HI juga ya. Ini Astaga. menurut saya juga langkah besar yang dilakukan pemerintah saat ini. Tetapi perlu diingat juga bahwa langkah yang besar ini juga berdampak yang besar juga. Oke. Salah satunya penebangan pohon seperti deforestasi yang dibicarakan oleh dua pembicara yang sangat terhormat ini ya. Aduh. Ini tuh walaupun satu pohon perlu diingat, satu pohon aja berdampaknya besar sekali. Apalagi sampai ribuan ya. Iya, Ya, ini ribuan hektar ya ini ya, bukan pohonnya loh ini. Tahu pohonnya berapa? Itu Ratusan ribu. juga tidak angkanya tidak cuman satu angka kayak 5%. Iya. Itu lebih dari 20%. Betul. Dan ini juga walaupun 20% ini baru deforestasi dan deforestasi ini kita udah merasakan cara tiga yang awalnya sejuk dan adem ini panas sampai es kita tadi aja mencair baru aja sampai soalnya. Ya bener banget sih, dan apalagi yang tadi udah aku cek ya guys. Jadi sebelumnya tuh aku sempat research tentang di IKN itu sendiri itu berapa banyak sih wilayah yang digunain untuk hutan ini yang digunain untuk pembangunan IKN. Nah total wilayahnya itu sebenarnya lebih dari 200.000 hektar, oke? Dan yang dipergunakan untuk wilayah kota itu sekitar 25%. Ya bayangin aja 25% dari 250.000 hektar lebih tuh seberapanya kan? Pasti puluhan ribu ya. Meskipun lebih sedikit ya ketimbang untuk wilayah hutan alaminya tadi kan. Tapi kan 25% itu kan untuk wilayah hutan itu kan bukan jumlah yang sedikit kan. Nah, Dan itu masih panjang. dan apalagi tadi yang udah disebutin Renault kalau wilayah hutan itu udah deforestasi, sorry. Itu udah 250.000 lebih ya. Nah, apalagi itu. Jadi Indonesia yang disebut sebagai salah satu paru-paru dunia ternyata mengalami deforestasi yang terus meningkat kan setiap tahunnya, setiap dan tahun. otomatis ini tuh juga masuk ke dalam perubahan iklim itu, penyebab dari perubahan iklim itu sendiri. Dan yang sempat aku bikin bingung juga tuh di sini guys, karena IKN itu kan program pemerintah nih ya, Iya. dimana pemerintah tuh menggunakan lahan-lahan yang sebelumnya memang katanya sih hutan hutan industri dan lain sebagainya, tapi kan ya mau bagaimanapun juga itu tetap wilayah hutan ya. Iya. Dan seharusnya tuh kita tuh ini nggak sih malah mengalihfungsikan untuk kembali menjadi hutan yang real fungsi hutan itu gak sih, bukannya malah jadi pindah ke jadi ibu kota gitu. Gimana sih ini Renault? Aduh bingung aku. Aduh kalau untuk ini ya memang sih kalau kata-katanya kan kota hijau, Iya, forest betul. city lah gitu kan. Betul. Dan hanya sebagian persen aja itu bakal digunakan sebagai kota gitu benar, kan. benar. Tapi Setuju. tidak dapat dipungkiri lagi kalau misalnya ada kota gitu kan, ada masyarakat di sana gitu kan. Well, ya contohnya instansi-instansi pemerintahan gitu kan. Oke. Masyarakatnya pindah ke sana, mulai menetap di situ. Tapi pasti diperlukan itu pasar. Nah, Pasar itu betul. diperlukan. Betul, Karena betul. itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia gitu Iya, kan. betul. Nah, biar ekonomi jalan di situ. Nah, ketika ada pasar gitu kan pasti ada orang-orang kerja dari Betul. penyedia materi, penyedia jasa, pasti mereka akan bekerja di situ. Akan terciptalah komunitas masyarakat gitu kan. Benar. Nah, tapi dari mana sih kayak barang-barang dari pasar itu datang gitu kan? Nah, itu harus kita pertanyakan dulu. Datangnya ini lah kalau bisa kita hitung lah. Nggak mungkin mereka datang dari Sumatera. Nggak mungkin yang sediain itu dari Jawa, Sulawesi. Kalaupun kita bilang tersedianya itu dari Kalimantan, itu Iya. pasti kalau misalnya mereka dependennya sama Kalimantan, itu pasti bakal ada terjadi deforestasi lagi. Oke, betul. Ya, bukan hanya IKN doang, tapi bakal ada deforestasi lagi yang terjadi untuk pemenuhan kebutuhan ini. Jadi Betul. di deforestasi untuk bikin pertanian sama perkebunan yang bakal untuk pemenuhan Kebutuhan masyarakat konsumen. itu Iya, ya. itu. Dan oke, untuk IKN sendiri ini kan memang sudah dibatasi ya. Setahu Iya. aku ya, pemerintah ini penduduknya berapa dan tata letak kota segala macam tuh sudah diatur regulasinya oleh pemerintah. Tapi yang dipertanyakan di sini juga apakah kota-kota di sekitar IKN itu mengalami hal yang sama?
Karena kan kayak istilahnya Jakarta lah, Iya. ya kan. Jakarta tuh kan dulunya ibu kota, tapi nggak dipungkiri jadi ada Jabodetabek, ya kan. Iya. Dimana sekitarnya juga ikutan, otomatis ikutan juga kena dampaknya. Nah, itulah yang jadi pertanyaan juga kan, apa di IKN ini oke lah, IKN sudah memiliki regulasi yang baik dari pemerintah. Tapi belum tentu juga regulasi itu berjalan seterusnya, Iya. ya kan. Dan yang dipertanyakan juga, apakah kota-kota di sekitarnya ini juga akan mengalami hal yang serupa dengan IKN ini? Apakah mengalami regulasi yang sama? Karena kalau enggak kan juga otomatis lahan hijau juga kena. Dipakai. Investor-investor, pengusaha-pengusaha mungkin akan investasi di sekitar ibu kota Nusantara, ya kan. Mungkin mereka akan mengupayakan di situ karena ya ibu kota pindah otomatis segala macam perurusan semuanya dipermudah juga di daerah ibu kota kan. Iya, pasti. Gitu. Nanti jangan-jangan ya di sekitar IKN, kota-kota di sekitar IKN banyak mall, ya kan? Iya. Matahari makin banyak kan? Makin Iya, panas. makin panas, ya kan? Makin panas. Ya kan, matahari. Makin banyak itu jadi. Dan ya apalagi tentang selain ibu kota juga lah, untuk perubahan iklim ini juga di Kalimantan juga ini sama perkebunan kelapa sawit. Iya, banyak banget. Iya kan? Iya. Di mana-mana itu di Kalimantan itu ada perkebunan kelapa sawit, ada pertambangan. Ya sampai yang isu 271T kerugian alam gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. itu. Itu kan juga salah satunya ya bagaimana pemerintah tuh bisa bikin regulasi supaya hal-hal tersebut tuh nggak terjadi kan seharusnya. Karena isu alam ini kan sebenarnya, isu perubahan iklim itu kan sebenarnya di highlight banget kan sama pemerintah. Di dunia itu sangatlah Betul. diperhatikan. Betul, apalagi yang di G20. Ya kan? Ada sampai gimana nih? ke Gimana bawah nih? Coba jelasin. Soalnya aku sempat kepo juga nih soal ini di G20 ini kan. Karena pemerintah sempat bawa isu tentang net zero carbon 2060 itu. Iya. Nah, tapi di satu sisi bangun di KN. Gimana nih tanggapan kalian dari KNAI? Kalau dari saya G20 membantu, tapi semoga aja Kalimantan yang menjadi penyuplai oksigen terbesar di dunia ini tidak menjadi penyuplai karbon dioksida terbesar ya karena IKN proses ini. Tapi Jangan. dari dalam G20 menurut saya diangkat, tapi isunya tidak begitu diperhatikan karena itu tidak terlalu urgent. Tapi ini juga patut diingat juga, pemanasan global berdampaknya tidak hanya di dalam Indonesia, tapi di dalam seluruh dunia ini terdampak. Iya. Jadi kita perlu membangun awareness. Iya. Tapi Iya, sayangnya benar ini di G20 belum diperhatikan. Bentar, aku potong nih soal itu nih. Gini, di G20 ya, karena aku beberapa waktu lalu sempat riset Iya. soal G20 ini kan, G20 inilah. Itu pemerintah, apalagi terutama Indonesia ya sebagai tuan rumah. Itu kan pembahasannya tuh sebenarnya kurang lebihnya juga ada membahas tentang net zero carbon 2060. Di mana pemerintah Indonesia tuh mengupayakan supaya adanya zero carbon ini. Zero karbon. Iya, jadi emisi karbon di Indonesia tuh 0% di tahun 2060. 0% dari 2060. Iya, 2060 ini 2024 ya. 24 Iya, 2024. sampai sorry. nostalgia. Ya, 2024 dan harapannya berarti ini sekitar berapa? 30 tahun lagi. 30 tahunan ke Iya, depan 30 ya. tahun ke depan. 30 tahunan ke depan lah. Umur berapa ya kita situ? Ya, Wah, udah tua itu. udah tua sih, nggak tahu sih itu. Nah, jadi itu tadi. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat dari pembahasan pemerintah nih di G20 ini kan mereka membahas tentang isu lingkungan kan. Iya. Mereka membahas tentang mengupayakan bagaimana adanya pengurangan lah setidaknya dari emisi karbon ini sehingga perubahan iklim ini dapat terhindarkan. Iya. Dampak-dampak buruk selanjutnya itu kan. Jadi sebenarnya kan pemerintah concern kan ke sini. Iya, benar. Pemerintah sebenarnya Iya. kan menunjukkan keperhatiannya kan di sini. Tapi kenapa gitu loh? Kayak masih ada Kontradiksi. iya, iya kayak kayak sebelumnya lah yang tadi aku sempat ngobrolin soal pertama IKN. Kedua ya kelapa sawit itu Iya. masih merajalela di mana-mana. Maksudnya regulasinya masih belum jelas seperti apa karena banyak perkebunan ilegal dan sebagainya. Iya. Terus ada juga pertambangan ilegal juga masih banyak, apalagi tentang ya yang 271T itu kan juga pertambangan ya. Nggak sedikit juga itu. Iya, itu kan kerugian alam kan. Nah, itu ternyata masih terjadi di Indonesia dan nyatanya apakah isu
net zero carbon 2060 ini tuh sebenarnya tuh hanya digaung-gaungkan, tapi melupakan isu-isu ini gitu loh. Seolah tuh isu-isu ini tuh kayak hanya hal yang terjadi yang ya sudah lah gitu. Iya benar. Gitu. Gimana nih menurut kalian tuh gimana tentang hal ini? Kalau aku ya sebenarnya bukan hanya pemerintah aja, tapi kalau kita fokusin ke pemerintah gitu kan, sebenarnya pemerintah itu lebih harus ada tiap harus ada pertimbangan gitu kan, pertimbangan tentang regulasi atau kebijakan yang mereka keluarkan itu harus ada include tentang isu-isu lingkungan. Kalau ingin mencapai apa yang mereka inginkan di 2060 zero carbon gitu kan. Iya, betul. Nah, ya bisa aku bilang kalau misal karbon itu kan paling banyak itu ya dari kendaraan bermotor. Gitu Iya. kan? Kendaraan Betul, bermotor. betul. Kita bisa lihat kalau di Indonesia itu ya kamu harus punya kendaraan pribadi. Iya. Setiap orang punya kendaraan pribadi dan sebagainya gitu. Iya, 2 kilo aja kalau di luar negeri jalan kaki, di sini naik motor. Iya, di sini jalan. 500 meter juga naik motor. Cuma keluar lorong dikit untuk Alfamart naik motor gitu kan. Benar. Nah, itu semua concerning gitu lah. Iya. Itu semua concerning. Itu banyak banget karbon dioksida yang keluar dari kendaraan. Cuma ya bagusnya kalau aku lihat sekarang ini akhir-akhir ini banyak banget itu kendaraan listrik gitu kan. Oh iya, Kendaraan betul. listrik. Nah, kalau dari aku itu pemerintah itu harusnya bisa fokus ke kendaraan listrik. Gitu loh. Mungkin kalau dari aku ya mungkin bisa dibilang disubsidi kendaraan listrik gitu loh. Subsidi kendaraan listrik, terus mungkin bisa dibilang pengurangan pajak mungkin kepada pengguna kendaraan listrik atau enggak penaikan pajak kepada pengguna kendaraan bermotor. Aduh. Maaf ya. Cuma ya itu yang bisa saya pikirkan karena di luar negeri sana itu untuk kendaraan pribadi itu benar-benar ditekan banget pengguna kendaraan pribadi. Mereka itu ditekan oleh pemerintah dan mereka merasa bahwa daripada saya naik kendaraan pribadi itu banyak harus regulasi yang harus dilewati ya, ada dan juga gak banyak keuntungannya, mending naik ke transportasi umum. Iya, gitu. betul. Nah, tapi nggak semerta-merta kita bisa bilang punya kendaraan pribadi itu buruk gitu kan, dan akhirnya orang-orang nggak pakai kendaraan pribadi lagi. Tapi bagaimana pemerintah itu bekerja agar menyediakan kendaraan transportasi umum yang memadai. Iya, yang memadai gitu loh. Buat apa kalau kita bilang mobil itu nggak ada, jadi malah kesusahan untuk masyarakat gitu kan. Bener. Eropa Setuju. enak, Eropa dingin. Kita di sini jalan-jalan panas gitu kan. Betul. Setuju. Soal ngomong-ngomong soal kendaraan listrik tadi ya. Sebenarnya tuh ini juga salah satu isu yang dibahas di G20. Iya. Jadi dari data yang aku sempat cari ya, ternyata tuh di G20 juga itu tuh sempat menyinggung tentang adanya hal ini, dimana ya itu tadi transisi energi, ya kan, dari energi yang sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan beralih ke sumber daya listrik. Karena kan ya ini salah satu upaya sih dari pemerintah juga supaya pengurangan adanya emisi karbon itu tadi. Nah, untuk program pemerintah yang tadi kamu sebutin ya, itu sebenarnya sudah terjalan dari pemerintah tuh. Kalau kita flashback, kita cari datanya, itu di beberapa waktu yang lalu itu pemerintah mengadakan subsidi untuk kendaraan listrik. Jadi mungkin dari teman-teman juga ada yang udah beli nih kendaraan listrik, motor listrik gitu kan lumayan loh, dapat subsidi 7 juta loh. Bagus, Anda telah menyelamatkan saya dari kemanasan. Kayak lumayan sekali gitu loh. Kayak kita mendapatkan subsidi 7 juta untuk kendaraan listrik. Jadi kita bisa beli kendaraan listrik supaya mengurangi kendaraan yang basisnya BBM ataupun bahan bakar minyak itu tadi. Nah, selain itu juga pemerintah tuh juga mengupayakan supaya masyarakat nih, kita semua ini itu tuh juga beralih nih dari kendaraan pribadi, yang kendaraan kita kan masih rata-rata BBM ya basisnya ya. Nah, itu tuh ke transportasi umum, mungkin lebih ke angkutan umum, ke bis ya. Kalau di Salatiga adanya angkot sih ya, angkutan umum itu tadi ya. Karena ternyata nggak sampai sini. Jadinya mungkin itu sih. Jadi sebenarnya itu sempat dibahas juga dan jadi concern juga dari pemerintah supaya kita ini juga masyarakat turut berpartisipasi juga dan turut andil juga untuk permasalahan isu global ini. Karena perubahan iklim itu kan kita rasain semua kan sama-sama kan, panasnya kayak gimana, nggak enaknya kayak gimana gitu. Jadi ya kita harus mengupayakan sama-sama buat berkurangnya adanya dampak-dampak buruk dari perubahan iklim gitu sih. Jadi ya selain isu IKN tadi yang sempat kontradiksi juga ya, karena IKN itu tadi aneh juga sih pemerintah yang sampai tidak bisa menyatu, malah berkontra dan pro itu. Iya, jadi satu sisi bangun IKN
itu mengurangi hutan ya, jumlah ruang hijau Deforestasi. ya, Iya. deforestasi. Itu mengurangi jumlah ruang hijau di Kalimantan Iya. yang notabene tuh Kalimantan tuh isinya tuh ya hutan untuk ini apa namanya Paru-paru dunia lah, iya. gitu. Tapi di sisi lain juga menggaungkan tentang net zero carbon 2060 itu Iya. tadi. Dimana itu tadi juga tujuannya kan supaya perubahan iklim ini dapat terhindarkan. Hmm. Kayak gitu. Itu sih. Jadi ya kalau menurut kalian nih, kalian berdua tentang hal ini, kalian setuju nggak tentang program pemerintah yang ekosistem pembangunan kendaraan listrik kalau menurut kalian? Kalau saya setuju aja ya, karena tidak bisa dipungkiri juga perubahan iklim ini itu sangat penting bagi kita. Oke. Ini tidak hanya berdampak panas atau tidak, kita tuh bisa aja ini contohnya juga ini pasangnya laut yang akan menenggelamkan Jakarta itu karena Ya, perubahan iklim. isu-isu itu ya. Ya, karena dari itu ya, Antartika itu ya. Mohon maaf kalau apa itu agak kesini-sini ya, soalnya ini juga termasuk concern juga. Ibu kota dibangun ke Kalimantan itu karena ini, tetapi perlu diketahui juga bahwa pembangunan ini menyebabkan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim ini, kayak Benar. panas itu, karena kan juga pembangunan kan harus dilakukan dengan alat berat ya. Itu juga menurut saya juga sangat besar dampaknya, tapi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga menurut saya tuh membantu mengurangi dampak dari IKN. Ya, net zero carbon ini Nah, ya. benar. Tetapi sayangnya ini juga kurang membantu atau kurang efektif. Saya tidak mau ngomong efektif atau tidak, tapi kurang karena menurut saya pemerintah sudah mengadakan regulasi, tetapi kurangnya aware dengan rakyat. Tapi Iya. Sosialisasi untuk masyarakat bisa paham Benar. itu ya. Oke. Kalau dari Renald, Kalau dari aku sendiri ya kesampingkan pemerintahan. oke. Nah, kalau misalnya kita punya kendaraan listrik tuh, nah biasa orang-orang tuh pikir kayak, waduh, aku harus charge di rumah nih. Gitu kan. Oh, iya, Wah, betul, tagihan betul. listrik naik nih, gitu kan. Benar. Betul. Jadi mereka mikir kayak mending BBM aja gitu kan. Iya. Ya bayar 16.000 gitu kan atau apa gitu. Tapi kalau misal pemerintah gitu kan, harusnya pemerintah nyediain outlet listrik. Mungkin bisa bilang gratis gitu kan. Oh, nah, iya, betul, iya, betul. tapi Ide bagus. penyediaan listrik ini juga harus dibawa dengan penyediaan listrik bersih gitu loh. Oke. Iya. Iya. Harusnya itu listrik bersih, bukan dari listrik dari kita kan Indonesia itu kalau bisa dilihat listriknya kita semua itu masih dari batu bara gitu. Iya. sedikit Ya, ironis. kita harus Iya. lebih kalau misalnya pemerintah itu harus lebih fokus lah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga yang terbarukan gitu kan. Iya, betul. Dan juga kalau dari aku sebenarnya untuk bisa kita pakai kendaraan listrik itu biar kita bisa transisi ke kendaraan listrik untuk masyarakat Indonesia sendiri. Itu sebenarnya warga kita itu masyarakat itu punya power. Gitu. Kita punya kekuatan. Benar. Kita punya kekuatan, tanpa sadar kita punya kekuatan, tapi kita nggak pernah lakuin. Sebenarnya kalau Oke. kita mulai nunjukin minat ke kendaraan listrik, mulai nunjukin minat ke energi terbaru, gitu kan? Itu pasti kalau misal dari ekonomi ya, gitu kan? Itu pasti para investor itu mulai fokus juga ke kendaraan listrik, energi terbaru. Mereka mulai investasi ke sana. gitu Oke. loh. Bukan kendaraan kendaraan bermotor yang menggunakan BBM. Iya, betul. Nah, itu yang bikin kita makin lebih dapat kendaraan yang listrik lebih murah, Iya, gitu kan? betul. Dan sumber-sumber listriknya itu juga lebih bersih Banyak. dan lebih banyak. Iya, Dan benar. itu cara agar bisa transisi gitu loh. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Oke. Gitu loh. Nah, Asik. Itu harus ada peran dari keduanya. Oke. Benar. Aku setuju sih sama Faye dan juga Renald. Jadi memang ya aku senang sih kalau lihat ada anak-anak pakai skuter listrik, Iya. ya kan? Iya. Itu aku senang sih adanya sepeda listrik, skuter listrik karena ternyata dari sejak dini tuh mereka udah teredukasi tentang yaitu transisi energi untuk beralih ke berbasisnya listrik gitu kan. Iya. Itu tadi. Dan juga soal pemerintah nih, kebijakan pemerintah tadi ya, balik lagi ya. Ya semoga pemerintah mendengarkan ya apa usulan dari ini untuk Itu kalau memperbanyak dilihat. outlet mudah-mudahan. yang untuk pengisian daya Iya. listrik secara gratis itu tadi ya. Dan juga untuk ini ya, aku juga sempat research by data itu kalau ketika kita semua semua masyarakat turut bersinergi dan juga pemerintah untuk kita sama-sama menggalakkan adanya ekosistem kendaraan listrik, itu tuh ternyata pada tahun 2030 tuh nanti emisi karbon tuh bisa berkurang 29%. 29. Iya, 29%. Itu angka yang menurutku keren banget sih. 2030 kan sebentar lagi ya. Dan untuk
tahun 2060 itu kita bisa mencapai goal target tuh 0 emisi karbon. Wih. Jadi dingin dong pesawat 3. Iya, semoga semoga dingin semoga lagi ya. Jadi Dingin ya lagi. itu sih harapanku sih buat kita semua tuh sama-sama deh, bukan hanya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat, Iya. kita sebagai mahasiswa gitu tuh kita juga harus turut andil nih untuk Iya. isu ini dengan pindah ke kendaraan listrik, terus kita beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum dan semua hal yang kita bisa upayakan bersama-sama, kita upayakan bersama-sama untuk mengurangi adanya dampak-dampak perubahan iklim lebih Benar. lanjut. Karena kan mungkin nanti kita merasakan panasnya masih mungkin nggak selama anak cucu kita nanti kan. Nah, Iya. benar. Itu nggak kebayang sih nanti gimana keadaan bumi ini ke depannya benar. kalau kita nggak aware soal ini gitu loh. Betul. Jadi yuk kita sama-sama bisa aware soal ini. Nah, buat teman-teman nih, kalian setuju nggak sama apa yang tadi kita obrolin? Kalian lebih milih untuk dukung kebijakan pemerintah yang IKN tadi, atau kalian lebih dukung kebijakan pemerintah buat yang net zero carbon tadi untuk 2060? Nah, dengan semua hal itu tadi, kalian bisa komen ya untuk kita semua tahu feedback dari kalian. Oke? Mungkin itu aja dari kita. Jadi Pokip Podcast Nongki, kita pamit undur diri. Thank you guys. Bye bye. Dadah.